Saya turut prihatin berhentinya investasi robot trading banyak orang pasti pernah mengalami kondisi-kondisi yang tidak mengenakan. Apa yang mesti kita lakukan setelah itu? Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Pipo Hergianto. Saya Pipo, saya investor properti. Properti yang saya sukai adalah properti yang menghasilkan passive income atau income yang kita dapat tanpa bekerja. Jadi propertinya yang bekerja, kita mendapatkan income dari properti itu. Nah teman-teman, sejak minggu lalu ada berita tentang berhentinya investasi robot trading yang dialami banyak orang. Saya turut prihatin, kita ikutin perkembangannya, mudah-mudahan semua bisa mendapatkan kembali uang yang sudah ditanamkan di investasi tersebut. Nah, kita perlu bahas apa yang mesti kita lakukan setelah itu. Memang tidak mengenakan teman-teman, tahu-tahu berhenti gitu ya, padahal sudah dijadikan tumpuan. Selama ini mendapat income yang lumayan dari robot trading itu. Saya nggak mau ngomong siapa salah siapa ya, maksud saya itu di luar konteks saya. Cuman saya mau lihat dari kacamata teman-teman investor. Mungkin ada yang sudah tahu bahwa suatu hari ini akan kondisinya seperti ini. Tapi juga ada yang mungkin nggak ngerti bahwa suatu hari kondisinya akan stop seperti ini. Untuk yang sudah tahu, bagus, berarti kan sudah punya persiapan. Tapi untuk yang belum tahu, tiba-tiba mendadak kondisinya seperti ini, tanpa persiapan, ya pasti nggak enak sekali ya kan. Tapi saya yakin setiap investor, bahkan investor hebat, sehebat Warren Buffett pun pasti pernah mengalami kondisi-kondisi yang tidak mengenakan. Saya sendiri juga pernah mengalami kondisi tidak mengenakan tahun 2008, waktu saya mulai awal-awal investasi properti, saya juga mengalami hal tidak mengenakan. Karena ternyata di bisnis saya dibohongin sehingga ludes, modal 3 bulan bisnis ludes. Tapi justru di situ saya bisa belajar cari cara gimana caranya bisa investasi dengan modal sekecil-kecilnya, dan ternyata bisa. Dan hari ini investasi properti yang saya mulai 2008, waktu saya bangkrut menjadi tumpuan saya. Bahkan saat COVID seperti ini, ketika bisnis saya juga slow down, investasi properti saya malah bisa membantu kondisi hari ini. Jadi teman-teman yakin aja bahwa semua pasti ada artinya di kemudian hari. Oke, memang ini pelajaran yang mahal sekali, apalagi kalau yang investnya besar dan besar terhadap portofolio kita. Ya bisa aja kan besar, tapi ternyata teman-teman portofolionya besar sekali ya. Lain lagi, misalnya investnya besar Pak, 1 miliar, tapi aset saya 1 triliun, ya mungkin nggak goyang kali teman-teman. Tapi untuk orang yang invest 100 juta, padahal asetnya cuma 150 juta, oh ya itu nilainya besar sekali dan menyakitkan sekali. Nah apa yang bisa kita lakukan? Kalau saya cukup beruntung teman-teman, karena saya tidak kejeblos investasi ini. Saya ikut sempet loh, gara-gara katanya ngerasain sekali-sekali kalau investasi seperti ini seperti apa. Ya saya ikut. Seminggu sebelum meledak kan saya sudah keluar. Karena komitmen saya kan waktu itu saya invest 20, itu nyampe 20 juta, saya tarik termasuk induk-induknya totalnya 20. Saya nggak mau ambil uang dari situ. Saya cuma ingin merasakan gimana rasanya deg-degan punya investasi seperti ini. Nah, oke, balik lagi. Nah, apa yang mesti dilakukan? Kalau saya jadi teman-teman, satu, ya, semaksimal mungkin berusaha menarik, istilahnya WD ya, semaksimal mungkin. Walaupun mungkin sekarang tanda tanya ya, penuh tanda tanya, penuh ketidakpastian, bisa nggak WD? Bisa nggak WD all 100%? Bisa nggak WD 50%? Masih tanda tanya, teman-teman mesti menunggu operatornya seperti apa, apakah ada proses hukum atau pengembalian seperti apa. Jujur ngomong sih teman-teman, berat. Mudah-mudahan balik. Saya tetap doain mudah-mudahan balik ya. Tapi tetap harus prepare worst case ya. Jadi harus ngomong apa adanya, berat. Mudah-mudahan cair. Tapi kalau enggak pun teman-teman harus siap mental. Dan teman-teman nggak perlu khawatir. Hilang duit itu adalah bagian dari proses belajar, bukan akhir dari segalanya. Hilang duit mungkin teman-teman nanti akan diganti rezeki yang jauh lebih banyak daripada kehilangan sekarang ini. Kalau teman-teman bisa belajar dari hal nggak enak ini. Saya sendiri juga pernah ditipu orang ya kan. Tapi justru ketika kita pelajari, kita mendapatkan banyak manfaat dari situ. Berarti lain kali nggak boleh jeblos hal yang sama. Harus cari investasi lain yang lebih solid, lebih bagus, lebih aman. Oke, jadi langkah pertama ya tetap berusaha.
pede, tapi ya semaksimal mungkin. Itu langkah pertama teman-teman ya. Yang kedua adalah segera move on. Yang sudah ya sudah, terus kita harus segera memikirkan next-nya gimana, masa depan seperti apa. Yang punya pekerjaan silahkan fokus kembali ke pekerjaan, yang punya bisnis silahkan fokus kembali ke bisnisnya. Jangan berhenti tiap hari mikirin, aduh aku dibohongin orang nih, 100 juta, 200 juta dibohongin. Ya nasi sudah jadi bubur teman-teman, jadi sudah terlanjur. Kalau sekarang mau menyesal, sudah terlanjur. Saya pribadi pilih move on. Mudah-mudahan di tempat yang baru investasi lebih bagus hasilnya. Nah itu yang kedua. Jadi yang pertama ya berusaha memaksimalkan PD-nya atau tarik dananya semaksimal mungkin. Yang kedua move on, jangan berhenti di situ terus malah menyesali, jadi stres, akhirnya tiap hari mikirin gitu. Menurut saya stres belum tentu akan mengembalikan duitnya, dan kehilangan duit itu satu proses dalam proses investasi teman-teman. Ya sakit sih sakit, jelas teman-teman saya juga tahu lah sakit lah. Tapi terus gimana dong? Masa kita mau muter-muter di situ terus kan enggak. Kita tetap harus positif, jalan keluar dari investasi ini. Kita cari investasi lain, mulai pekerjaan normal, mulai dengan keluarga, waktu dengan keluarga dinikmati. Jangan karena satu investasi ini terus kita stop di situ terus akhirnya keluarganya malah dicuekin, keluarganya disuntukin gitu kan, berarti malah suntuk kalau ketemu keluarga kan enggak. Ya hidup harus jalan terus. Jadikan ini pelajaran yang penting sekali teman-teman, bahwa investasi seperti ini nggak bisa, pasti nggak bisa. Saya sering dengar ada orang yang ngomong, nggak apa-apa Pak, ini kita termasuk yang pertama-tama. Aduh, jangan dah, yang pertama sama pun yang terakhir resikonya tetap besar teman-teman. Mendingan cari investasi yang aman, jangan cari investasi yang berisiko seperti ini. Dan kalau sekarang kapok, jadikan ini sebagai pelajaran. Lain kali jangan investasi seperti ini, tapi jangan angkat-angkat tai ayam, ntar 3 bulan, 6 bulan lagi investasi seperti ini, manikin lagi. Jangan teman-teman, saran saya investasilah yang aman. Yang aman seperti apa? Yang aman itu biasanya satu, tidak banyak istilah yang rumit-rumit, investasinya sederhana biasanya. Itu biasanya ciri-cirinya aman seperti itu. Semakin rumit, complicated, itu semakin tanda tanya. Sama seperti saya lebih banyak investasi properti, minimarket waralaba, prosesnya kan sederhana sekali. Ya dari dulu sampai sekarang ya ada lah, bisnis itu ada lah. Nggak wah amat sih ya, gitu-gitu doang. Tapi saya nyaman. Ya, jadi aman itu kan satu sederhana. Yang kedua legal teman-teman. Legalnya jelas, diperbolehkan pemerintah, payung hukumnya jelas, bisnisnya juga jelas, bisa dilihat setiap hari, sehingga gampang untuk dilihat. Ciri yang ketiga, investasi aman. Ciri yang ketiga adalah profitnya masuk akal. Profitnya masuk akal itu berapa sih? Kalau pendapat saya ya, profit masuk akal itu ya kalau terlalu rendah ya nggak menarik ya toh. Tapi kalau terlalu tinggi, deg-degan. Ingat high risk high gain. Semakin tinggi profitnya biasa semakin tinggi risikonya. Kalau secara angka yang masuk akal itu 1-3% per bulan. Atau setahun ya 12-30% lah. Itu menurut saya masih masuk akal. Di atas 30% menurut saya sudah cenderung tidak masuk akal. 30% per tahun ya. Kenapa saya bilang 30% ke atas nggak masuk akal? Karena Warren Buffett, salah satu investor terbesar di dunia, itu cuma bisa mencetak profit 20% per tahun. Itu investor terhebat dunia. Jadi kita lebih hebat dari beliau sedikit, sudah tahu. Asal konsisten ya, bukan tahun ini 50, tahun depan 0, tahun depannya 100, tahun depannya lagi minus, ya itu bukan konsisten. Kita ngomong konsisten. Kalau konsisten ya, saya pikir 20-30% sudah hebat sekali. Saya pun patokannya selama ini 18% per tahun, dan saya nyaman dengan kondisi itu. Kalah sama Warren Buffett loh Pak, nggak apa-apa. Ini kan bukan lari balapan ya kan, yang penting maraton, kuat-kuatan lari jarak jauh. Karena kekuatan orang investasi bukan di sekali profit gede terus langsung kaya gitu, bukan. Investasi itu ajak gitu loh teman. Dapat konstan terus. Nah, itu baru investasi yang baik. Kalau saya menganggapnya investasi itu seperti maraton, bukan seperti sprint yang lari cepet-cepetan gitu, enggak. Yang penting kuat-kuatan lari 50 tahun per tahun 20%. Wah, itu hasilnya jutaan persen teman-teman.
Karena itu patokan saya biasa antara 18%. Pak, mungkin nggak investasi kecil menipu? Oh, bisa juga. Tapi biasanya penipu senang menjanjikan profit besar supaya orang lebih gampang masuk. Jarang penipu yang menawarkan profit kecil. Karena ketika profit kecil, orang jadi berpikir keras. Kalau dia mau nipu, gampang ketahuan. Biasa nipu itu menjanjikan profit yang besar supaya investornya matanya hijau, sudah nggak sempat berpikir, langsung ikut. Itu strategi penipu seperti itu biasanya. Oke, nah terus kemudian langkah berikutnya apa teman-teman? Kalau teman-teman sudah ketemu investasi yang aman, langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya ada 3. 1, mulailah dari yang kecil. Jangan langsung gede-gedean. Kecil dulu. Jadi kalau ada resiko pun teman-teman masih tidak habis-habisan gitu. Resiko tetap ada. Seluruh investasi resiko pasti ada. Tidak ada investasi tanpa resiko, itu tidak ada teman-teman. Saya belum pernah ketemu investasi tanpa resiko. Deposito Pak, deposito juga ada resikonya. Banknya bisa tutup, uangnya berkurang terus. Jangan-jangan ada oknum yang aneh-aneh. Kita pernah dengar tuh, oknum bank yang melakukan hal-hal di luar prosedur. Tetap ada resiko lah teman-teman, tidak ada resiko. Hidup di dunia ini memang ada resiko. Pintar-pintar kita untuk memanage resikonya. Jadi mulai dari yang kecil dulu, nggak usah langsung besar-besaran. Kecil dulu, yang penting jangan mengganggu investasi kita. Memang menurut saya yang paling aman salah satunya deposito. Itu paling aman teman-teman. Tapi resikonya juga inflasi. Jadi kalau teman-teman bingung ya, sementara tabung dulu deposito. Nggak perlu bingung cepet-cepet punya duit harus langsung dibuang gitu. Enggak, investasi yang kecil-kecil dulu aja. Sisanya taruh tabungan dulu deposito. Nah kalau sudah mulai dari yang kecil, sebelum mulai investasi, jangan lupa pelajari secara mendalam. Investasinya kira-kira menarik nggak? Aman nggak? Kalau nggak ngerti, tanya. Saya akan coba bantu kasih advice. Saya belum tentu 100% benar, tapi saya akan berusaha yang terbaik. Kira-kira investasi ini bagus nggak? Teman-teman tulis di komen, coba nanti saya pelajari. Bagus nggak? Aman nggak? Long term atau enggak? Saya bukan ahli investasi, tapi saya sebagai teman, saya akan berusaha bantu. Pendapat saya seperti ini. Saya lumayan ya. Sampai hari ini secara umum kalau saya ngomong investasinya jelek, kayaknya 99% saya tepat. Money game itu mudah terbaca. Satu-satunya saya yang masih salah, yang saya tebak mestinya nggak masuk akal saya. Tapi ada loh yang masih jalan terus. Bitcoin jujur tadinya saya pikir cuma bisa setahun 2 tahun. Ternyata sampai sekarang masih bertahan. Tapi saya nggak merekomendasikan Bitcoin loh ya. Saya cuma cerita bahwa saya pun bisa salah. Tapi saya juga masih belum terima. Menurut saya tetap nggak mau invest Bitcoin. Tapi disclaimer ya teman-teman. Saya masih ingat teman saya dulu waktu Bitcoin masih 50 juta nawarin saya bilang enggak. Saya nggak minat yang seperti itu. Saya pikir waktu itu paling setahun 2 tahun rontok loh. Ternyata Bitcoin bisa sampai berapa? 900 juta kemarin ya. Walaupun sekarang turun tinggal 500, 600 atau berapa ya, saya nggak ngikutin. Tapi itu juga memang bukan tipikal investasi yang saya sukai. Saya sukanya itu investasi yang stabil, nggak perlu tiap hari lihat, seperti properti, minimarket waralaba, kos yang dikelola operator, toko ban motor yang dikelola oleh operator, warteg yang dikelola operator, saham, fundamental. Saya seneng ya kayak gitu yang tidak tiap hari harus liatin, gitu saya seneng. Tapi balik lagi, silahkan teman-teman tulis di komen, teman-teman invest apa. Coba, menurut saya seberapa tinggi risikonya, high risk atau low risk ya. Terakhir teman-teman, setiap investasi pasti ada resikonya. Teman-teman mesti mikir exit strateginya seperti apa. Kalau investasi ini bermasalah, kira-kira cara keluarnya gimana? Ketika teman-teman mulai dari yang kecil, dipelajari mendalam, dan punya exit strategi, mudah-mudahan teman-teman akan menemukan investasi yang bagus dan bisa diandalkan. Mungkin masing-masing beda teman-teman. Kalau saya kan senangnya properti, terus di atasnya ada minimarket waralabanya. Itu belum tentu cocok buat teman-teman. Kalau buat saya cocok sekali, cocok. Wow, tapi kalau buat teman-teman belum tentu cocok, ya kan? Bisa jadi teman-teman melihat, profitnya terlalu kecil Pak, cuma 18%. Ya kalau buat saya sih 18% sudah lebih dari cukup. Apalagi saya pakai modal orang lain. Sehingga katakanlah 100% pakai modal kredit, dapat 18, bunganya 10 buat bayar bank, sisa 8 buat cicil pokok utang sampai lunas. Ketika modalnya 0, maka return on investment-nya bukan 18 lagi, tapi menjadi tak terhingga. Nah itu yang selama ini saya lakukan. Oke teman-teman, terima kasih hari ini. Ingat, investasi pasti ada resikonya.
Jadi kalau yang sekali ini kejeblos, turut prihatin, tapi jangan nyerah teman-teman. Anggap ini sebagai pelajaran yang berharga sekali. Jangan kejeblos lagi, ambil hikmahnya. Oke? Sampai ketemu di channel Pipo di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih telah mengikuti video hingga selesai. Untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pipo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar gratis yang saya bagikan. Silakan daftar melalui nomor berikut.